Baik, kita ulangi mungkin bagi yang baru bergabung, untuk menganalisis atau menguji data ini normal atau tidak, kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS, atau ini One Sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi diuji satu persatu ya sampelnya. Di sini variabel yang akan kita uji adalah variabel perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, seperti ini. Ini memang sudah klik normal untuk tes distribusinya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini dia. Interpretasinya bisa dilihat pada Word ya. Bisa kita buat di Word. Jika nilai asymptotic-to-tail-nya ini lebih dari 0,05 atau alfa, maka dia tidak berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05. Nah, di sini yang kurang dari 0,05 adalah variabel penganggaran. Sehingga yang berdistribusi normal hanya variabel perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, seperti ini. Untuk yang uji Kolmogorov-Smirnov ini, apakah ada pertanyaan? Berasa cukup jelas ya. Jadi kita akan cobakan satu persatu. Variabel ini dikaitkan dengan variabel Y. Ya, kita kembali ke data untuk meregresikan dan mengkorelasikannya. Oke, kita korelasikan terlebih dahulu. Analyze, correlate, bivariate. Karena kita akan mengkorelasikan satu persatu. Maksudnya dua variabel ya, hubungan antara dua variabel. Oke. Ini udah default-nya Pearson ya. Coba sekarang, tadi yang tidak normal kan penganggaran, berarti penganggaran tidak kita lihat korelasinya, karena distribusinya tidak normal, dan kita belum mentransformasi. Nah, sekarang kita akan lihat, sebagaimana tadi Ibu sebutkan bahwa potensi variabel ini kan yang untuk X atau variabel bebas adalah 5 ini ya, perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, evaluasi. Sedangkan yang berpotensi sebagai Y, bentar Ibu admit dulu Novia. Nah, ini adalah indeks keberhasilan pembangunan dan nilai tukar petani. Ini berpotensi sebagai Y atau variabel yang dipengaruhi, variabel tidak bebas. Nah, sekarang coba kita kaitkan antara si perencanaan, kita hubungkan, kita koneksikan perencanaan dengan indeks keberhasilan pembangunan. Dengan adanya perencanaan kegiatan pembangunan, apakah mempengaruhi gitu ya, berapa sih korelasinya gitu ya terhadap si indeks keberhasilan pembangunan. Nah, coba kita lihat, kita klik OK. Nah, ternyata sangat berpengaruh ya. Korelasinya tinggi, 0,99 hampir 1 dengan sig-to-tail-nya 0,000 alias signifikan ya. Tadi kebalikan dengan normalitas tadi ya. Kalau dia yang seperti ini justru dia berdistribusi tidak normal jika sig-nya seperti ini karena dia asim di sini ya, bukan sig ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, korelasi ini bisa sekaligus. Ini belum kelihatan ya output-nya ya? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ini output-nya. Ini kan satu ya. Satu variabel X dengan satu variabel Y. Perencanaan dengan indeks keberhasilan pembangunan. Nah, sekarang bagaimana jika sekaligus variabelnya untuk kita korelasikan dengan si indeks keberhasilan pembangunan. Sekarang kita stop share dulu.
kembali ke data. Kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Sekaligus kita masukkan penganggaran ini ya. Ini keluarkan dulu agar berurutan tempat ininya nanti. Penganggaran itu tadi tidak normal ya. Implementasi, monitoring, evaluasi, dan indeks keberhasilan pembangunan. Kita klik OK. Nah, ini ya. Ini hasil sekaligus. Yang tadi adalah korelasi yang satu per satu. Oke, kita lihat yang tertinggi korelasinya memang perencanaan. Yang lain rendah ya, 0,449. Ini ya, nilai korelasinya ini ya. Ini nih, ke sini. Ini kan indeks keberhasilan pembangunan, ini variabel X-nya, ini Y-nya. Kita lihat yang tabel paling, kolom paling ujung ya. Ternyata sama ya, monitoring juga 0,999, evaluasi juga 0,999, hanya implementasi yang 0,449 nilai korelasinya. Oke, ini juga bisa kita interpretasikan di Word, kita copy lagi. Bisa dilihat ya hasilnya. Bisa, Bu. Yang lain seperti ini juga dapat. Jadi yang kita interpretasikan itu antara variabel bebas ini, perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dengan indeks keberhasilan pembangunan ini ya. Jadi korelasinya, nilai korelasi, koefisien ya, koefisien korelasi antara variabel perencanaan dengan variabel indeks keberhasilan pembangunan adalah senilai 0,999 tinggal kita kopas dan ganti ya. Oke. Variabel implementasi dengan indeks keberhasilan pembangunan 0,449. Monitoring ini memang juga 0,99 ya. Terus ini evaluasi 0,999. Oke, kita save sebagai latihan analisis korelasi Pearson.
Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk korelasi? Ini kebetulan tinggi ya, 0,999. Banyak juga data yang ada yang 0,756 nilai korelasinya, ada yang 0,6 sekian gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum ada, Bu. Nah, sekarang coba untuk tugasnya, bukan tugas latihan aja, korelasikan antara empat variabel ini dengan nilai tukar petani ya. Oke, ini Ibu stop share dulu. Kembali ke data lagi. Nah, coba latihan sendiri dengan SPSS-nya. Siapa yang duluan, silakan share di grup. Dapat poin. Ini ya. Jadi yang penganggaran kan emang tadi tidak normal. Jadi tidak kita ikut sertakan. Korelasikanlah antara perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dengan NTP. Silakan. Yang sudah, silakan di foto, kirimkan di WA grup. Ada yang sudah? Korelasi ya tadi ya. Analyze, correlate, bivariate. Terus masukkan, ini berarti ganti ya. Menjadi nilai tukar petani. IKP-nya dikeluarkan dulu tapi NTP-nya dimasukkan ke variables yang akan dikorelasikan. Siapa yang sudah, silakan difoto output-nya, kirim ke grup. Dapat poin 10. Ada yang sudah? Nah, berarti nggak ada yang buka SPSS nih. Padahal kan cepat, cuma 2 menit. Cuma 2 detik malahan. 3 detik. Langsung keluar output-nya. Patah-patah di laptop saya, Bu. Kenapa? Nggak apa-apa. Patah-patah, Bu. Dipoto aja. Oh, ada nih. Yasmin. Oke. Poin ya, 10 buat Yasmin. Nah, korelasinya di sini ada yang 0,985, 0,442. Coba kita lihat ya yang hasil dari Ibu. Sepuluh poin buat Yasmin ya. Oke, sama ya. Yang di-share Yasmin di grup dengan Ibu ini di tabel di kolom terakhir 0,985, 0,442, 0,986, 0,985 untuk masing-masing korelasinya. Nah, ini bisa diinterpretasikan di Word seperti itu tadi ya. Koefisien korelasi antara perencanaan dengan nilai tukar petani adalah sebesar 0,9885. Korelasi antara implementasi dengan nilai tukar petani 0,442 dan seterusnya ya. Seperti ini. Oke, berarti sudah paham. Apa perlu dicontohkan lagi ini ke Word-nya? Mungkin bisa dicontohin lagi, Bu. Tadi.
Koefisien korelasi Pearson antara variabel perencanaan dengan NTP adalah senilai 0, berapa tadi? 0,985. Nah, untuk cara mudah melihat korelasi ini signifikan atau tidak, jika ada flag di sini, nah artinya korelasi ini signifikan. Ini ada keterangannya. Korelasi ini signifikan pada alfa 0,01. Nah, jadi bisa kita tambahkan di sini antara variabel perencanaan dengan NTP signifikan dengan nilai, bisa diganti ya ini. Dengan nilai korelasinya sebesar 0,985. Signifikan tetapi tidak kuat ya korelasinya antara implementasi dengan NTP ya, karena hanya 0,442. Ada pertanyaan sampai sini? Monitoring ya. Ya, silakan Kholis. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kenapa nilai yang ada di analisisnya nggak keluar, Bu? Nilai yang mana tuh? Nggak berhasil ya? Maksudnya outputnya nggak keluar gitu? Iya, yang di sampel KS. Oh, one sampel KS-nya ya? Iya. Kenapa baru nanyanya sekarang? Yang korelasinya berhasil. Baru nyoba, Bu. Oh, one sampel KS itu nanti kita coba lagi ya. Ini kita tutup dulu. Kita buka lagi Zoom-nya. Kita akan bahas kembali. Ibu ulangi lagi yang Kolmogorov-Smirnov-nya tadi. Untuk korelasi dan untuk korelasi ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Cukup paham lah ya? Nggak susah ya? Oke, sekarang kita end meet dulu. Nanti kita gabung lagi.